Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa berkah dalam. Marilah kita bersama-sama hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16-30. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.'" Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Safrat di tanah Sidom. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika tampil di Nazaret, banyak orang yang meremehkan Yesus. Mereka hanya memandang dari latar belakang hidup Yesus yang berasal dari keluarga sederhana dan biasa. Oleh karena itu, tidak banyak mukjizat yang dilakukan Yesus di tempat itu. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk membuka hati dan pikiran kita seluas-luasnya. Tidak baik jika kita menilai orang dari penampilan lahiriah atau status sosial. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kenalilah pribadinya lebih dalam. Hilangkan rasa iri hati jika teman-temanmu memiliki kelebihan yang tidak kamu miliki. Belajarlah untuk menerima kekurangannya. Ingat ya, kita diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Apabila kita menerima perlakuan seperti yang dialami oleh Yesus, hendaknya kita belajar untuk menerima dengan sabar, tidak berkecil hati, apalagi menyimpan dendam.
tetap melakukan hal-hal baik dan bermanfaat. Tuhan akan senantiasa memampukan kita dan menguatkan kita melalui kuasa-Nya.